Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada pertemuan ke-6 kali ini dengan materi sewa guna usaha atau biasa kita kenal dengan istilah leasing. Leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat yang berasal dari kata leasing yang berarti menyewa. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut akan saya kemukakan beberapa definisi leasing yang sering juga disebut sewa guna usaha. Yang banyak digunakan yaitu leasing mempunyai arti perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Atau bisa juga diartikan leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau leaser menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama suatu periode tertentu. Dalam setiap transaksi leasing terdapat pihak-pihak yaitu ada leaser yang merupakan perusahaan sewa guna usaha. Dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Kemudian leasing merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki hak opsi atau pilihan pada akhir kontrak. Kemudian yang terakhir di sini ada supplier, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan. Dalam operasionalnya, perusahaan leasing harus memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua menyampaikan feasibility study, yaitu rencana pembiayaan usaha. Rencana pembiayaan usaha minimal untuk 3 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga, tidak akan mempekerjakan wanita asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat, dipekerjakan paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan, dan seorang ahli di mana leasing dititik beratkan. Kemudian yang kelima, penutupan asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan domisili Indonesia. Selain ketentuan di atas, ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi yaitu perusahaan industri leasing dilarang mengambil dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, maupun memberikan kredit jaminan kepada pihak ketiga atau bentuk usaha perbankan lainnya. Kemudian yang lain yaitu boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia. Yang boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia adalah perusahaan leasing yang berkedudukan di Indonesia saja. Dan untuk perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tidak diperkenankan. Kemudian pengawasan pelaksanaan dan wewenang dalam surat keputusan Menteri Keuangan ini adalah Direktorat Jenderal Moneter dan akan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia serta departemen yang membawahi bidang kegiatan leasing. Ada 3 jenis leasing di sini yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama sell and leaseback, yaitu merupakan perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan kemudian diikuti perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut selama periode tertentu. Aktiva yang biasa digunakan yaitu tanah, bangunan, dan peralatan pabrik. Sedangkan perusahaan yang biasanya bertindak sebagai pembeli adalah bank, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, pegadaian, atau investor individu. Manfaat dari leasing ini yaitu bahwa penjual menerima pembayaran segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan ke investasi yang lain. Dan bersamaan dengan itu masih dapat menggunakan aktiva yang dijualnya selama jangka waktu perjanjian leasing.
Kemudian yang kedua yaitu operating leases, memberikan servis baik mengenai bidang keuangan maupun mengenai pemeliharaannya. Jadi pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya mencakup dalam pembayaran leasing. Aktiva yang sering digunakan adalah komputer, mobil, dan truk. Dalam leasing ini biasanya terdapat klausul yang memberikan hak kepada leasing untuk membatalkan perjanjian dan mengembalikan peralatan itu kepada lessor sebelum habis waktu berlakunya. Hal ini merupakan syarat yang penting karena ini berarti bahwa leasing dapat mengembalikan peralatan tersebut jika ada perkembangan teknologi baru yang menyebabkan peralatan tersebut menjadi usang. Kemudian yang ketiga yaitu financial lease, merupakan leasing yang tidak menanggung biaya perawatan. Perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan dan diangsur secara penuh. Dengan demikian, lessor menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva ditambah keuntungan yang disyaratkan. Leasing sebagai lembaga pembiayaan tidak dapat menarik dana yang berupa tabungan, deposito, dan giro secara langsung. Pada perusahaan leasing, sumber dana dapat berasal dari modal intern dan ekstern. Modal intern di sini yaitu berasal dari modal yang disetor, kemudian laba yang ditahan, dan juga bisa berasal dari penyusutan. Sedangkan modal ekstern yaitu berasal dari pinjaman dari bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan sumber dana dari luar negeri. Perusahaan leasing membiayai kredit yang diberikan dari pinjaman pihak ketiga, yaitu bank atau lembaga keuangan bukan bank. Dari pinjaman tersebut, perusahaan leasing harus membayar kepada pemilik dana sejumlah biaya modal. Dengan demikian, pendapatan usaha leasing berupa selisih atau spread antara bunga pinjaman yang ditarik dengan bunga yang harus dibayar oleh pihak leasing kepada pemilik dana. Beberapa manfaat leasing di sini yaitu yang pertama menghemat modal. Dengan adanya leasing yaitu dalam memulai produksinya, seseorang tidak harus menyediakan kas dalam jumlah besar untuk membeli mesin-mesin misalnya. Dengan demikian, kas tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sangat luas atau fleksibel. Di sini menyangkut berbagai aspek yang meliputi misalnya struktur kontrak, besarnya sewa, kemudian jangka waktu kontrak, serta nilai sisa atau residu. Kemudian yang ketiga bisa menjadi sumber dana yang tercipta dari usaha leasing dari jenis sale and leaseback. Yang keempat yaitu menguntungkan cash flow. Keluasan dalam penentuan besarnya sewa akan menentukan aliran kas bagi si peminjam. Yang kelima yaitu menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Pembayaran sewa bersifat tetap dan dalam jangka menengah atau panjang. Oleh karena itu, nilai real sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian. Kemudian yang selanjutnya yaitu sarana kredit jangka menengah dan panjang, yang berarti semakin sulitnya mencari kredit jangka menengah dan panjang, membuat leasing menjadi alternatif pembiayaan. Dan yang terakhir sebagai dokumentasi sederhana, di sini leasing biasanya sudah standar, sehingga untuk melakukan transaksi leasing berikutnya tinggal mengikuti dokumentasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara leasing yaitu yang pertama lessor, merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada peminjam atau leasee dalam bentuk barang modal, misalnya seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Kemudian pihak selanjutnya yaitu leasee, merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan atau peminjam di sini dalam bentuk barang modal dari leasing tersebut. Leasing dalam finance lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa peralatan dengan cara pembayaran angsuran. Dan yang ketiga ada supplier, merupakan pihak yang mengadakan barang
untuk dijual kepada peminjam dengan pembayaran secara tunai oleh leasing pihak peminjamnya. Kemudian yang keempat, bank atau kreditur. Pihak bank atau kreditur dalam perjanjian leasing tidak terlibat secara langsung, memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan diperoleh melalui kredit perbankan. Dapat kita lihat di sini proses transaksi leasing ya. Untuk nomor 1 yaitu leasee menghubungi supplier untuk pemilihan dan menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan dipinjamkan. Kemudian leasee yang kedua ya, leasee berunding dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal, dapat meminta lease question atau syarat-syarat pokok pembiayaan leasing yang berisikan antara lain keterangan barang, harga barang, kemudian asuransi, biaya administrasi, dan jaminan uang sewa. Kemudian pada gambar ketiga yaitu lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada peminjam atau leasee yang berisikan syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, adanya penandatanganan kontrak leasing dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi. Persetujuan atau kontrak tersebut mencakup pihak-pihak yang terlibat, yaitu hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi, kemudian penutupan asuransi, tanggung jawab, perpajakan, kemudian ada angsuran dan sewa. Dan yang kelima yaitu pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada leasee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Kemudian yang keenam, penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktor dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang ketujuh, pembayaran oleh lessor kepada supplier. Dan yang kedelapan, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh si peminjam atau leasee kepada lessor atau leasing tersebut selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Beberapa keunggulan leasing yaitu yang pertama, pengurusan lebih mudah, sederhana, dan juga cepat. Sistem pembayaran cepat dan mudah langsung dalam 2 atau 3 hari, bahkan jika memungkinkan hanya 1 hari saja. Yang ketiga, tanpa perlu agunan, hanya kepercayaan dan uang muka. Misalnya, hendak membeli kendaraan dengan mekanisme leasing. Pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka. Tingkat keamanan pembiayaan juga lebih terjamin. Sedangkan kelemahannya yaitu lembaga leasing umumnya lebih kecil dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kemudian struktur manajemen dan kepakaran karyawan serta level top manajemen di lembaga leasing umumnya tidak sebaik yang ada di lembaga perbankan. Jumlah angka kredit atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga leasing juga umumnya lebih kecil dibandingkan yang diberikan lembaga perbankan. Jangka waktu pinjaman leasing umumnya tidak selama dari perbankan, maksudnya waktunya lebih pendek. Leasing umumnya maksimal 5 sampai dengan 6 tahun, namun jika perbankan bisa mencapai 10 sampai dengan 20 tahun. Demikian materi leasing untuk pertemuan ke-6 kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.